Dan ini yang paling jadi bahan meme dari youtuber-youtuber yang udah jauh lebih famous sama gue, karena ini seperti mata dan ini seperti mulut. Halo, kamu datang belum? Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan gue ada Brio Satya 2018 generasi yang kedua, dan yang di sebelah kiri gue ada generasi pertama Brio Satya juga tahun 2015. Nah, bedanya memang kalau yang di sebelah kanan gue ini matic, sedangkan di kiri ini manual, teman-teman. Nah, tapi tetap menarik untuk dibahas karena sama-sama Brio, sama-sama Satya, jadi sama-sama nyandang LCGC. Nah, kali ini udah pasti ya, tujuannya adalah gue mau coba komparasi seperti biasa. Walaupun memang nggak terlalu apple to apple seperti yang tadi di awal barusan gue bilang, yang ini matic sedangkan yang ini manual. Tapi kan tetap menarik untuk dibahas karena kalau kita bicara mesin, basisnya sama. Tapi kalau eksterior dan interiornya ini signifikan berbeda. Nah, ini menarik untuk dikupas, gue mau coba komparasi. Tapi sebelumnya teman-teman, thank you buat Bursa Auto yang mau minjemin unitnya untuk Brio 2018 Satya ini. Ini cashnya harganya 150 juta, unitnya ready saat ini dijual. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin berminat bisa kontak di Instagram, linknya saya sertakan nanti di deskripsi. Thank you Bursa Auto udah mau minjemin nih. Nah, ini kembali lagi, gue kali ini mau coba kupas tuntas apa sih perbedaan dari detail eksterior dan interior antara Brio generasi pertama dan kedua. Nah, sejarahnya ini cukup menarik. Singkat aja teman-teman ya, 2011 Brio awal rilis di India dan Thailand. Waktu itu kalau gue nggak salah ingat ada 1200 cc dan 1300 cc, dua pilihan. Nah, 2012 Honda Prospect Motor coba impor dari Thailand ke Indo. Jadi statusnya CBU dan laku keras. Akhirnya makanya 2013 Honda secara official ngerakit di Indo. Dan akhirnya ada yang bergelar LCGC yang Satya ini. Seperti yang di samping kiri gue dan samping kanan gue saat ini. Nah, kita nggak usah basa-basi teman-teman. Kita coba kumpas tuntas apa aja sih perbedaan dari interior dan eksteriornya. Oke, langsung. Oke, sekarang kita bahas yang dari generasi pertamanya dulu teman-teman. Ini seperti yang di awal tadi gue bilang, tahun 2015 tipe Satya. Nah, yang manualnya. Untuk kalau yang generasi pertamanya, ini memang kalau menurut gue pribadi, dia lebih nuansanya lebih banyak cembung ya, lebih bulat, mulai dari headlampnya, mulai dari bumpernya. Nah, grillnya pun juga mungil banget untuk di bagian grill depannya. Headlampnya juga cenderung bulat ya tampilannya. Dia masih halogen, multi reflektor. Lampu sennya juga masih bohlam, dan ini nggak ada fog lamp. Untuk yang Satya, kalau yang tipe E-nya, setahu gue sih udah ada fog lampnya. Jadi ada sedikit perbedaan memang, harus gue jelaskan di awal. Untuk bagian sampingnya, setahu gue sih kalau gue coba compare dengan yang generasi keduanya, untuk yang bagian sisi pintu kiri dan kanan, depan belakangnya, setahu gue garisnya sih hampir nggak ada perbedaan ya. Ukuran bannya juga masih sama, 175/65 R14 ring 4. Ada lampu sen di bagian pinggir sini. Ini yang membedakan nih antara yang tipe standar dengan tipe yang RS. Tapi memang kalau bicara RS itu baru keluarnya di 2016 ya, kalau nggak salah ya. Kalau 2015 sih belum ada RS-nya. Kalau nggak salah Brio Sport deh. Brio Sport pun itu tipenya 1300 cc kalau nggak salah ya. Koreksi teman-teman ya kalau saya salah. Nah, kalau kita bicara spion ya, ini udah nggak orisinal teman-teman. Ini memang udah upgrade dari BRV, jadi kita nggak bisa bahas ini nih. Tapi setahu gue juga kalau untuk casing dari apa namanya spionnya masih sama kok, nggak ada perbedaan. Kalau yang BRV ya kita nggak usah bicara, kita nggak bisa compare ya teman-teman karena udah nggak apple to apple. Nah,
untuk bagian belakang ini yang menarik. Jadi kalau untuk bagian belakangnya, ini yang paling signature dari generasi pertama, yang masih menjadi pro kontra. Bahkan sampai pindah ke generasi kedua pun masih juga pro kontra, karena pro kontranya ada yang suka dan tidak. Jadi kalau yang bener-bener fanatik banget dengan Brio yang pertama, mereka selalu bilang ini yang paling signature-nya. Jadi buka pintu bagasinya full kaca dan frameless. Kalau gue pribadi ditanya, memang gue lebih suka yang ini. Ini unik sih soalnya. Setahu gue di kompetitornya nggak ada yang model seperti ini. Bahkan di kelas-kelas lain ya, yang model pintu bagasinya model kaca full, terus frameless juga nggak ada. Kalau untuk bagian bumpernya dia lebih simple. Belum ada sensor parkir. Kalau yang tipe S Satya. Tapi kalau yang untuk di atasnya, setahu gue memang udah ada sensor parkirnya. Untuk bohlamnya, ini juga unik bentuknya. Dia masih stop lampnya bohlam, sennya juga bohlam. Oke, kalau untuk bagian, oh ya, hampir ke skip teman-teman. Untuk di bagian atasnya nih ada roof spoilernya. Nah, ini yang unik karena kalau gue comparing dengan yang generasi kedua, yang S tipe Satya, sorry bukan S. Kalau untuk tipe Satya generasi keduanya, yang Matic CVT-nya gue cek tadi sih nggak ada, tapi ntar kita kepoin deh teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek dari Brio generasi kedua Satya CVT. Nah, kalau untuk Brio yang generasi keduanya, ini different, jadi udah bener-bener beda banget. Bangetnya udah pakai banget nget-nget ya. Jadi mulai dari grillnya, mulai dari bumpernya, mulai dari headlampnya, dia menurut gue jauh lebih modern gitu. Masalah suka atau tidak suka kembali ke selera. Nah, kalau misalnya untuk bicara headlampnya, dia memang masih halogen juga, multi reflektor, sennya juga masih bohlam. Tapi yang menarik, dia udah dipakein lampu senja di bagian bawah, LED model memanjang. Nah, ada fog lampnya juga, dan grill bagian depannya juga dia lebih, ini menurut gue memang lebih elegan, jadi udah manjang, nggak mungil seperti yang tadi generasi pertama. Nah, untuk kalau keseluruhan dari view depannya, jadi dia lebih, ya bisa dibilang lebih aerodinamis, lebih sporty, lebih modern, yang tadi gue bilang di awal. Nah, sekarang kita langsung ke bagian sampingnya. Kalau untuk bagian sampingnya, yang tadi gue bilang, kalau comparing dengan generasi pertama, sebenarnya pintu sisi kiri dan sisi kanannya itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Shape garisnya menurut gue bisa dibilang sama. Nah, untuk dari spionnya juga sebenarnya sama. Menurut gue sih masih sama dia model spionnya. Nah, kita langsung lanjut. Oh ya, ini ada juga di sini. Memang yang membedakan LCGC dengan RS, derajatnya salah satunya ada di sini teman-teman. Ada di lampu sennya. Nah, oh ya, door handle-nya sama sih generasi pertama. Ini yang gue suka sih sebenarnya dari Honda. Hampir gue skip. Gue harus bilang ini, gue paling suka banget dari Honda itu LCGC-nya pun dikasih door handle model tarik. Sedangkan pada zaman generasi pertama, malah zaman yang sekarang pun di kelas LCGC, Ayla dan Agia itu masih tuas. Setahu gue ya, bener nggak sih? Masih tuas loh. Sedangkan dia udah model door handle tarik. Jadi Honda good job lah kalau untuk soal ini. Ini pendapat opini gue pribadi ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian belakangnya, ini juga signifikan beda banget. Mulai dari lampu stop lamp belakangnya, ini ala-ala Civic sih sebenarnya. Tapi ini udah jauh berbeda dengan yang generasi pertamanya. Nah, dia juga, nah ini pro kontranya juga ada di sini. Tutup pintu bagasinya juga udah mainstream. Jadi udah nggak model kaca frameless lagi. Ada yang bilang lebih suka yang ini, ada yang bilang lebih suka generasi pertama. Ini baliknya lagi ke selera. Dan tadi juga ke skip. Untuk yang di Brio Satya tipe 2015 yang tadi awal gue bahas, dia nggak ada wipernya. Sedangkan yang ini ada wipernya teman-teman. Dan ini juga yang paling membedakan, dari antenanya dia udah shark fin. Sedangkan tadi, kalau yang untuk yang di awal, tadi ke skip, maaf teman-teman, dia masih model tarik. Antena yang model tarik tutup seperti itu. Oke, jadi kalau untuk dari bagian eksteriornya seperti itu teman-teman.
Ukuran ban hampir ke skip. Ukuran ban juga sama-sama Dunlop NASF bawaan dari pabriknya. Ukurannya juga sama 17565 R14 ring 4. Perbedaannya kalau dengan tipe sate yang di samping, dia yang ini sudah alloy, yang samping masih velg kaleng. Oke, lanjut lagi. Kita langsung aja deh masuk ke bagian interiornya. Langsung mulai dari interior Brio generasi kedua dulu deh, teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya dari yang generasi kedua dengan yang pertama, ini signifikan banget berbeda. Mulai dari fiturnya, dari bentuknya, dashboardnya, ini totally beda juga nih, teman-teman. Bahkan dari warnanya pun juga beda. Jadi kalau misal kita bahas mulai dari area di panel untuk armrestnya, dia ya ini power window, pengaturan power window, ada window locks, dan power door lock. Ini yang nggak ada di Brio Satya generasi pertama. Nah, ini electric mirror, door handle-nya pun dibedain ya warnanya, teman-teman. Jadi lebih sporty, antara panel door trim hitam dengan door handle-nya silver. Untuk bagian setirnya juga ada tambahan. Kalau untuk yang generasi kedua dia ada audio steering switch. Dan sudah ini yang paling asik sih. Dia udah tilt. Yaps, dia udah tilt. Dan untuk di bagian keseluruhan dari panel dashboardnya dia juga udah jauh berbeda, jauh lebih modern. Kalau untuk dashboard ini juga sebenarnya ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau yang terbaru ini dia lebih bulky, jadi area pandang ke depannya katanya ada yang komplain agak sedikit terhalang. Tapi sebenarnya totally kalau misalnya overview-nya sih ini lebih modern. Mulai dari tampilan ada panel black pianonya, terus juga ini juga beda signifikan juga. AC-nya juga panel pengaturannya dia sudah digital. Dan untuk bukaan lacinya juga, oh kalau ini sih sama teman-teman, masih model, gua kira ini soft open, masih sama yang untuk ini. Dan yaps, intinya nih totally beda banget sih. Kalau memang bicara soal Brio, dia selalu kembaran ya sama Mobilio. Jadi Brio generasi pertama kembaran sama Mobilio, Brio generasi kedua pun juga sama kembaran sama, malah kembarannya sama Mobilio, sama Jazz, sama BRV. Cuman ada perbedaan di nuansa warna aja. Seperti itu sih teman-teman kalau perbedaan dari area interior bagian depannya. Sekarang kita cek ke bagian belakangnya. Kalau untuk belakangnya ini cukup menarik karena sudah jauh lebih luas dan jauh lebih proper. Yaps, teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya dari luarnya udah kelihatan ini luas banget sih. Bagian atas, depan kaki gue tingginya just info 175 cm. Nah, untuk ke bagian bagasi belakangnya dia juga sudah jauh lebih proper. Lebih luas kalau untuk bagian bagasi belakangnya. Oh ya, hampir ke skip. Kalau untuk headrest, yang belakangnya dia sudah bisa di-adjust, dan yang depannya masih belum. Nah, perbedaannya mungkin nanti kita cek. Kalau di Brio yang generasi pertama, depan belakang itu setahu gua masih nggak bisa di-adjust semuanya. Sedangkan kalau yang Brio yang kedua ada penambahan upgrade. Untuk yang di baris keduanya dia sudah bisa di-adjust. Oke, jadi kita langsung cek ke bagian interior Brio generasi pertama. Nah, signifikan ya teman-teman ya, berbeda ya. Kalau generasi pertamanya lebih old school sih kalau menurut gue pribadi. Jadi kalau untuk yang generasi pertamanya ini dia lebih ya seperti ini sih teman-teman tampilannya. Tapi ini buat gue kelebihannya, dia sebenarnya jarak pandang untuk kedepannya kayaknya lebih nggak terhalang ya. Kalau misalnya generasi kedua dia agak lebih bulky gitu. Tapi memang gue nggak bisa bohong, kalau untuk buka tutup dari AC ini gue lebih suka yang terbaru sih. Dia lebih modern sih. Dan ini yang paling jadi bahan meme dari youtuber-youtuber yang udah jauh lebih famous sama gue, karena
ini seperti mata dan ini seperti mulut. Bener nggak? Oh iya. Iya kan? Iya. Bener nggak sih yang suka dibully-bully sama? Halo, tamu datang belum? Nah, kalau head unit gue nggak bisa compare lagi karena ini udah upgrade. Jadi ini udah orinya. Nah, ini kalau untuk panel pengaturan AC ini memang dia masih model manual. Nah, ini perbedaannya nih teman-teman. Jadi untuk yang baru dengan yang lama, ini juga sebenarnya pro kontra. Tapi overall sih lebih suka banyak yang digital sih. Tapi gue pernah ketemu, ini jadi cerita dikit sih. Kalau gue pernah sharing sama satu tukang AC, sebenarnya kalau barang yang serba digital, kalau diperbaiki itu sebenarnya lebih susah dibanding yang model knob manual gitu. Tapi ya itu orang berpikir kan, ya udahlah, gue kan punya uang, gue kan ya itu kembali ke teman-teman lah ya. Itu cerita udah ngalor ngidul sih, udah nggak pada. Nah, seperti itulah teman-teman untuk interior bagian depannya. Sekarang kita cek bagian belakang. Nah, gue kok jadi megang banyak kunci ya? Oh ya, ini hampir ke skip loh. Ini kuncinya ada perbedaan ya teman-teman. Untuk yang generasi pertama dia tampilannya seperti ini, generasi yang kedua dia tampilannya seperti ini gitu. Lebih asik yang mana? Baliknya ke selera. Katanya sih lebih modern memang yang generasi kedua. Mungkin karena udah kesuges sama generasi keduanya kali ya. Sebenarnya itu kan kembalinya kadang-kadang ke selera juga. Nah, ini memang yang gua juga komplain sih. Ini menurut gue cukup sempit ya, nggak sempit banget sih. Kadang yang komplain sih memang kelewat sempit. Kalau gue bilang sih nggak sempit banget, tapi intinya kalau yang generasi kedua dia lebih lega. Nah, ini memang nih yang kelihatan kayak agak sempit mungkin ini kali ya. Jadi kalau yang sebelah tuh antara pinggir, bener nggak sih ya? Kalau yang di sebelah tuh kayaknya lebih generasi kedua tuh dia lebih enak gitu. Kalau ini kayak kejedot aja. Apa perasaan gue dong ya? Tadi di situ sih kayak lebih lega lah intinya. Nah, yang paling signifikan juga adalah pintu belakangnya. Pintu bagasi belakang. Dia sudah ada sendal jepit lagi. Nih saking dadakan nih. Dia, teman-teman, apalagi ini ada subwoofer lagi. Tambah makin-makinan. Jadi, yap, seperti itu deh. Nah, ini yang gue bilang di bagian headrestnya dia nggak bisa di-adjust ya. Bahkan ini menurut gue aja tadi kurang proper nih headrestnya setinggi ini. Kalau yang di depan tuh bagian jok depan mungkin masih lebih proper. Tapi sebenarnya kan lebih enak memang bisa di-adjust. Karena memang kalau di-adjust nanti disesuaikan dengan tinggi kepala masing-masing. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Kita nggak bakal comparing mesin seperti yang gue bilang tadi di awal. Nggak ada perbedaan antara Brio generasi pertama dan generasi kedua. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang lagi bingung mau coba cari Brio yang baru atau yang lama. Walaupun ini memang nggak terlalu apple to apple, tapi kurang lebihnya tampilannya seperti inilah. Perbedaan selisih harganya cukup jauh. Kembalinya ke budget teman-teman. Apakah mau beli yang generasi pertama atau yang kedua? Sekali lagi, seperti biasa di terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini terus, yang mudah-mudahan bisa ngasih konten yang lebih edukatif ke depannya buat teman-teman. Stay healthy, stay safe, and bye-bye!